datang di Cafe Palmera, bincang pemasaran podcast resmi dari program studi manajemen pemasaran internasional Politeknik Tempo. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi penuh insight soal dunia nih, dunia pemasaran, mulai dari tren global dan juga cerita seru dari dosen, mahasiswa, serta alumni Politeknik Tempo yang sudah melangkah jauh ke dunia kerja. Nah, di episode perdana ini nih, kita bakal bahas topik yang paling mendasar tapi juga paling penting. Kita akan sharing bersama alumni dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional, apa sih yang bikin prodi ini beda dari yang lain? Terus kenapa ya cocok banget buat kamu yang lagi pengen berkarir bertaraf global? Kita udah kedatangan tamu spesial, dia lulusan dari Sarjana Terapan Manajemen Politeknik Tempo, Kakak Poppy Raisa Sakafaris. Halo Kak Poppy, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik. Sehat baik ya? dan semangat. Sehat banget. Kita untuk pertama kali ini bincang-bincang apa ya? Aku sih lagi pengen karena aku kebetulan juga di sini nih ya. Aku pengen tahu nih Kak, POV Kakak nih ya, sudut pandang Kakak nih, bahas sedikit tentang kuliah di Politeknik Tempo tuh kayak gimana? Kuliah di Politeknik Tempo ya selama 4 tahun ini nih, berarti betul. dibahas nih ya. Yang jelas sih pasti ada senang ada sedihnya gitu ya. Terus habis itu ada rintangannya juga. Terus habis itu kadang ya roller coaster lah pokoknya rasanya gitu selama 4 tahun ini ya. Kalau misalkan pengalamannya sih selama kuliah di sini mostly sih seru ya, apalagi kan bisa dibilang aku angkatan pertama gitu dan ya pionir juga lah masuknya gitu. Itu sebenarnya masuk ke bagian yang agak beratnya sih, karena kan tanggung jawabnya tuh pasti kayak aduh gila angkatan pertama nih gitu. Harus seperfect mungkin gitulah istilahnya ya kan. Jadi itu mungkin jadi suatu agak beban juga sih, tapi overall yang pasti seru karena angkatan pertama tuh masih dikit banget kan. Aku tuh seangkatan cuman 27 itu udah 3 prodi. Jadi aku tuh sekelas kayak cuma 9 orang gitu loh. Itu kan dikit banget gitu. Nah karena dikit gitu kan rasanya kayak bimbel banget gitu. Iya. Jadi dekatnya tuh berasa gitu loh kan, apalagi kayak semua kerja kelompok itu tuh dilaluinnya bareng-bareng gitu. Jadi ya asik sih sebenarnya. Pokoknya 4 tahun itu roller coaster deh, apalagi kayak awal-awal tuh aku masuk masih COVID gitu ya kan. Jadi masih belum ketemu tuh selama ada kali satu semester mungkin ya, belum aktif ketemu gitu. Jadi awal-awal juga masih rada canggung gitu, tapi ya gitulah. Asik banget. Oke. Berarti kalau misalkan angkatan pertama itu ada 27 mahasiswa ya 27. berarti ya. Itu di kelas Kakak berarti berapa itu? 9 doang. 9. MPI angkatan aku tuh cuma 9 orang. Dulu awalnya 10. Cuman karena ya ada satu dan lain hal lah ya. Jadinya kita bersembilan doang lanjutnya gitu. Jadi kayak les privat ya. Kayak les privat banget, real. Kayak bimbel, makanya tadi aku bilang kayaknya lebih dikit kelas aku deh daripada bimbel. Iya. Bimbel aja kayaknya sekelas tuh bisa sampai 12 sampai 20 orang. Tapi justru kayak gitu malah menurut Kakak lebih gampang masuk nggak nih ke inan Kakak ilmu-ilmunya dari dosen gitu? Pasti dong gampang masuk, karena dosen tuh beneran ngeliatin kita satu-satu gitu loh. Jadi beneran kekontrol gitu, kayak dosen pasti bakal tahu gitu kan mana nih tengahnya gitu kan. Kayak misalkan kalau misalkan ada tugas kelompok gitu tuh itu udah pasti ketahuan kayak mana yang lack of gitu, mana yang apa sih istilahnya, mana yang agak kurang di kerja kelompok gitu, mana kalau misalkan yang nulis tuh cepet gitu, terus mana yang kalau ngitung cepet, itu tuh pasti dosen tahu banget sih kalau misalkan bersembilan gitu. Pasti udah hafal banget gitu. Tapi berarti Kakak tuh waktu sebelum kuliah berarti SMK atau SMA tuh? Aku SMA. Nah, fun fact juga nih. Apa tuh? Aku tuh SMA-nya tuh jurusannya IPA. Karena kalau misalkan dulu pas tahun aku SMA gitu, itu tuh masih ada pembagian jurusan gitu kan. Masih ada IPA, IPS sama bahasa gitu. Nah, kebetulan aku tuh dari IPA gitu. Nah, dulu tuh aku tuh nggak dapet kelas kayak manajemen, kayak kelas-kelas sosial gitu tuh aku nggak dapet gitu ya kan. Nah, aku tuh malah dapetnya ya udah kayak
biologi, fisika, kimia gitu, bla bla bla, matematika. Nah, tapi karena waktu itu tuh aku tuh sebenarnya pengen masuknya tuh kayak teknik lingkungan gitu kan, karena kebetulan emang aku lumayan aware juga sama kayak isu-isu lingkungan gitu segala rupa dari SMA. Terus habis itu tapi waktu itu ayah aku juga udah pernah notice gitu loh, kayak kamu tuh kayaknya nggak cocok teknik-teknikan gitu kan, kamu tuh bawel cerewet gitu kan. Oh. Iya, bawel cerewet, cocoknya tuh ya udah yang kelas-kelas manajemen, terus yang debat-debat gitu. Apalagi aku dari SMA udah ikut kelas debat gitu ya kan, emang passionnya tuh ya bisa dibilang nyerocos lah gitu. Terus habis itu ya udah dia tuh waktu itu komentar dia aku kesampingin aja gitu kan, karena kayak apaan sih orang maunya masuk teknik lingkungan gitu ya kan, ya namanya anak SMA masih so tahu gak sih guys gitu kan, anak 17 tahun tahu apa sih gitu. Nah terus abis itu pokoknya aku daftar tuh, terus kan waktu tahun aku tuh UTBK ya. Nah itu aku daftar kebetulan tuh di daftarnya teknik lingkungan semua di UI, ITB sama IPB waktu itu. Nah terus habis itu aku UTBK, aku nggak dapet tiga-tiganya gitu ya kan. Nah nggak dapet, terus habis itu waktu itu ayah aku emang kebetulan langganan Tempo, majalah Tempo gitu. Terus habis itu ada iklannya gitu ya kan tentang Politeknik Tempo ini gitu. Ya udah, terus kata dia, "Ya udah kamu tuh coba dulu tuh ada jurusan manajemen gitu kan. Kan dari kemarin Buya udah bilangin gitu kalau kamu tuh emang gak cocok di situ, ya mungkin emang bukan jalannya," kata dia gitu kan. Terus habis itu ya udah aku coba daftar, karena ya nothing tulus juga gak sih gitu ya kan. Kalau misalkan jadi aku daftar dulu, terus habis itu kata dia ya udah kamu daftar dulu aja, jalanin kuliahnya segala rupa. Kalau misalkan emang kamu nggak cocok di manajemen gitu, nggak cocok di bidang sosial ini, ya udah kamu daftar lagi aja tahun depan gitu. Nah terus habis itu ternyata tapi setelah dijalanin kayak aku cocok banget sama kelasnya, terus habis itu sama dosen-dosennya, sama lingkungannya, pokoknya tuh beneran aku cocok di Poltek ini. Padahal pas awal-awal tuh, pas kayak bulan pertama kedua gitu aku tuh masih berniat banget buat daftar, terus aku tuh pengen kayak dengan idealisme aku gitu ya, aku pengen kayak double degree segala rupa gitu, masih ngambil ini itu bla 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 gitu. Tapi akhirnya kekurasi sendiri sih minat aku, dan ternyata minatnya emang di sini gitu, emang enjoy banget gitu. Berarti masuk manajemen pemasaran itu tuh bukan yang melulu awalnya masuk akuntansi atau pemasaran, enggak ya? Berarti dari IPA aja bisa loh ya. IPA, anak IPA banget. Iya. Dulu aku tuh anak matematika abis. Tapi gak bisa dipungkiri guys, soalnya dia dari awal ngomong udah mencerminkan manajemen banget, manajemen able banget. Wah, masa sih? Kelihatan banget ya. Apanya, bawelnya? Iya, kelihatan banget nih. Cetas untuk menarik customernya itu kelihatan banget ya. Servisnya ada ya. Iya. Okay. Sekarang aku juga mau nanya nih, berarti kan kamu masuk manajemen pemasaran internasional ya. Menurut kamu keunggulannya itu kayak gimana sih, atau POV dari kamu tuh gimana manajemen pemasaran itu di Politeknik Tempo? Oh, MPI di Poltem ya. Oke. Jujur keras sih. Wow, kenapa tuh? Aduh. Sebenarnya dibilang keras banget enggak, tapi menurut aku prodi MPI itu kalau misalkan dari POV aku ya, yang aku lihat gitu dibanding dua prodi lainnya gitu, itu adalah prodi yang paling disiplin gitu. Terus habis itu paling apa ya, ya bener yang aku bilang tadi, keras gitu. Maksudnya bukan prodi yang lumayan pemaaf gitu seperti prodi-prodi lainnya. Karena gitu. suatu saat bakal kerja asli kan. Betul. Dan dosennya di sini juga emang ngajarin kitanya ya itu untuk disiplin gitu segala rupa. Terus habis itu kayak waktu itu aja kalau misalkan mungkin kalau di prodi-prodi lain tuh kayak kalau telat tuh ya udah dimaklumin gitu ya kan gitu. Cuman waktu itu kalau prodi MPI itu beneran strict gitu loh. Kayak waktu itu aku ayah aku tuh kayak lagi dirawat gitu kan, terus jadi aku rada bolak-balik rumah sakit, dan itu tuh aku dan toleransi telatnya tuh kalau misalkan pertemuan offline tuh 30 menit kan gitu. Dan aku tuh waktu itu telat 28 menit, aku inget banget. Terus habis itu kayak terus waktu itu tuh lagi matkulnya Pak Hari. Nah, Pak Hari tuh sampai bilang kayak
untung kamu telatnya nggak 2 menit lagi. Kalau 2 menit lagi kamu nggak saya izinin masuk kelas gitu, itu aku kayak Wah. dan menurut aku itu hal yang bagus gitu Iya, loh. iya. Dengan striknya MPI itu adalah hal yang bagus gitu, karena ternyata setelah aku jalanin, setelah aku magang, setelah Iya. aku kerja gitu, itu adalah hal yang sangat terpakai di dunia nyata Betul, gitu loh. betul. Aku ngelihat kayak bukan dari Poltem sih gitu, tapi aku ngelihat ada teman-teman aku dari kampus-kampus lain gitu, terus habis itu dari apa tuh namanya, ya dari jurusan-jurusan lain Iya, gitu kan, mungkin prodi lain. iya prodi-prodi lain, mungkin mereka emang nggak se-strict MPI gitu Iya. loh. Dan mereka tuh dilihat sama atasannya juga kayak jadi kurang gitu, Iya, ngerti nggak sih? betul, Iya iya. kan, kayak ngerasain gak sih Iya, kalau iya. misalkan atasan tuh datang duluan terus bawaannya telat, terus Iya, kayak iya. goler-goleran gitu, itu kayak enggak banget gitu Iya, loh iya. dilihatnya. Jadi terus habis itu kita juga dituntut buat tampil sebenarnya nggak dituntut sih, cuman kayak emang kultur MPI aja Iya, kali ya gitu, disiplin, disiplin rapi gitu kan. iya. Kita juga kalau misalkan pakai baju kan pasti Iya. rada agak-agak office look gitu nggak Iya, sih kalau iya. kelas, ngerasa Seketika kan? kayak ngerasa kita jadi perfeksionis ya. Betul benar. Terus habis itu juga dosen-dosen MPI yang kalau misalkan ngasih nilai juga bisa dibilang agak pelit gitu ya. Ini karena aku udah alumni jadi bebas ngomong nih ya. Mungkin dosen MPI kan kalau ngasih nilai tuh agak-agak pelit gitu. Tapi menurut aku itu bagus gitu, karena kita Iya. jadi ngejar banget gitu loh. Terus habis Iya, itu iya. juga jadinya nggak cepat puas segala rupa gitu. Pokoknya apa yang udah diterapin sama MPI sama prodi ini tuh beneran kepake di Iya. real life gitu. Meskipun kita sebagai mahasiswa saat jadi mahasiswa gitu ngejalaninnya sampai kayak termehe-mehe gitu Iya. kan, sampai Kayak kesel gak sih kadang kayak ih kok gitu banget sih, ya Allah, manusia kan gitu loh. Iya, Cuman kayak, ternyata pas udah di kerjaan malah kayak iya ternyata iya, kayak gini ya. jadi udah terbiasa Iya, gitu sama 4 iya, tahun bener datangnya gitu. tepat waktu, terus Betul. kayak ya udah ada kerjaan langsung dikerjain kayak Ada gitu. langsung dikerjain gitu. Iya. Terus habis itu juga kalau misalkan udah mepet deadline gitu, kayak ya udah nggak ada perpanjangan deadline, kayak you either do it or not gitu, kayak ya Iya. udah atau nol gitu. Ya Iya udah, sih. Jadi emang kayak begitu gitu. sangat malah justru membantu banget ya. Membantu banget. Dulu aku pas jadi mahasiswa tuh POV aku tuh kesel mulu. Oh ya? Soalnya kayak bisa gak sih deadline-nya dimundurin gitu, atau kayak aduh deadline-nya cepet banget sih, kita kan tugas yang lain banyak gitu, Iya, iya. segala rupa Kayak gitu. sabar dong kan tugas yang lain belum kelar Iya. gitu. Atau kayak iya, iya. kelas pagi banget sih, Iya. mau telat-telatin deh gitu kayak, Iya. atau masa jatah absen dikit banget sih Iya. gitu. Tapi setelah udah keluar dari kampus, setelah udah lulus, aku ngelihat itu kayak oh ternyata nggak sengaselin itu gitu loh. Iya. Emang butuh. Emang nggak sengaselin waktu pas kita kerja, Pas emang nggak ngejalanin. sengaselin itu, cuman ternyata kepake banget Kepake loh. Jadi banget, justru bikin jujur. kita tuh terdidik jadinya gitu. Betul, Kan terdidik juga banget. bisa bawa nama baik kampus ya. Kita tuh terdidik kayak gini ya karena kita kuliah di mana gitu. Betul. Gitu Karena sih. dengan didikan MPI itu juga udah lumayan dilihat sih sama, coba deh kalau misalkan kamu undang-undang kayak misal nanti ada kesempatan untuk undang alumni MPI yang lain gitu, pasti mungkin atasannya juga bilang yang mirip-mirip gitu loh, karena Iya. emang kultur kerjanya tuh oke banget di MPI. Betul banget. Apalagi kayak bahkan tuh semua mungkin loker lowongan kerja tuh rata-rata butuh banget sama manajemen gak sih? Manajemen betul. Karena manajemen gak pernah bisa digantiin sama AI. Iya, real betul, gak betul. sih? Jadi masuk manajemen tuh beneran nggak ngerugin sama sekali, karena iya. kalau misalkan nih kayak aku sekarang, aku kan juga di kerjaannya sebenarnya bukan nyambi sih, kayak ada beberapa tugas aku tuh yang emang buat jadi project manager gitu loh. Dan project manager tuh tergantung, Iya, iya. pokoknya bisa dari jurusan apapun gitu ya kan. Tapi emang yang dari manajemen tuh kita mungkin lebih gampang aja gitu kali ya buat adaptasinya segala rupa gitu kan. Karena kayak misalkan kalau misalkan ada project yang isinya tuh lumayan agak teknis gitu ya kan,
itu kan biasanya dikerjainnya sama ya udah emang yang orang teknisi gitu. Iya, Cuman iya. jabatannya udah lebih tinggi untuk menjadi project manager itu gitu. Tapi karena kita di manajemen, kita udah biasa nge-manage ini itu dalam satu waktu Iya, iya. berbarengan gitu. Itu tuh jadi kayak Terlatih. jadi kayak terlatih. Bahkan kita yang bukan orang teknis pun yang nggak ngerti teknis-teknis gitu, kita tuh tetap bisa nge-manage-nya gitu tuh tetap Iya, iya. doable gitu loh. Jadi kayak berguna banget. Iya, apalagi di Politeknik Tempo itu tuh manajemennya udah sekaligus pemasaran sama Betul. internasional, jadi udah bener-bener menyeluruh banget Betul. ya. Gitu sih, benar-benar. Kalau misalkan di pekerjaannya Kak Popi saat ini tuh sama mata kuliah atau kayak waktu yang dipelajarin sama di kuliah tuh ini gak sih bisa Lain ngebantu gitu gak ya. sih? Oh, Iya, ngebantu banget. disampaikan gitu. Ngebantu gak? Ngebantu banget. Sebenarnya kalau misalkan per matkul gitu aku nggak bisa pinpoint sih mana Iya. yang berguna di kerjaan, mana yang enggak gitu. Karena menurut aku ya bergunanya sebagai satu kesatuan gitu loh. Iya. Kita belajar selama 4 tahun gitu kan. Paling yang bisa aku highlight itu tuh yang berguna bangetnya kalau misalkan di prodi kita itu kan sering banget presentasi. Oh, betul-betul. Iya PPT kan, ya. PPT bener. Presentasi tuh pokoknya kalau misalkan lagi sibuk-sibuknya tuh sehari bisa 3 kali presentasi, Oh, iya iya, kan. iya. Itu waktu pokoknya kalau semester tengah-tengah tuh gitu itu biasanya udah banyak banget kan tuh presentasinya sehari. Sehari pokoknya bisa 3 kali, seminggu tuh bisa 10 kali kita presentasi gitu kan, gak mungkin enggak gitu. Nah menurut aku itu paling ngebantu sih dari prodi kita, kayak dari banyaknya kita presentasi, ngomong di depan, terus Karena ngebantu percaya diri gitu percaya ya. dirinya gitu, terus public Jadi speakingnya nggak gitu. yang cuman belajar materi, teori Iya. aja gitu, Kalau enggak. misalkan dari teorinya sih mungkin bisa ngebantu juga kali ya, dari gimana kita sedalam apa kita bisa ngeriset sesuatu gitu, itu tuh lumayan berguna juga gitu. Jadi kalau misalkan kita ada kerjaan gitu, kita tuh bisa langsung lihat gitu, ini tuh intinya di mana sih. Itu kan juga bisa memudahkan dan mempercepat kita kerja Betul, apa betul. gitu ya. Nah tapi selain itu ya yang paling berguna itunya sih soft skillnya gitu Oh, ya. iya, iya. Kalau Apa yang kakak terapin tuh di soft skillnya itu? kalau untuk soft skillnya banyak banget sih, kayak tadi aku bilang kan untuk public speakingnya gitu. Terus habis itu kalau misalkan MPI kan tugasnya banyak ya, Say. Iya. Tugasnya banyak Aduh. ya, Say. Iya. Nah itu tuh time management juga ngaruh banget sih. Terus habis itu juga yang aku bilang tadi, kita deadline gak bisa digeser-geser, udah fix banget gitu kan. Itu juga ngebantu time manajemen kita, skill time management kita gitu loh. Kayak kita bisa prioritasin yang mana sih gitu. Terus habis itu mana kira-kira yang masih agak lama nih gitu. Terus habis itu jadi ya gitu deh. Jadi itu sih yang oke banget. Tapi nih Kak, denger-denger nih, katanya nih Kak Popi nih waktu pas lagi praktek industri nih, dia itu tuh ditawarin kerja juga loh di Politeknik Tempo. Bahkan juga direbutin juga dari kerjaan lain juga, tempat lain juga. Jadi bener-bener direbutin nih. Kok bisa sih Kak? Direbutin rada Iya. lebay ya kayaknya ya. Nih, gimana nih? Kok bisa? Sebenarnya nggak direbutin sih, cuman ditawarin di 2 tempat gitu. aja. Terus gitu. gimana nih? Nggak ya sampai tarik-tarikan gitu itu enggak ya. Ini klarifikasi aja nih, klarifikasi. Jadi waktu itu tuh pas semester 6 kan aku kebetulan alhamdulillahnya dapat magang yang MSIB itu kan, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral KSDM. Nah terus habis itu, nah kalau misalkan semester 6 tuh sebenarnya kan bukannya jadwal kita magang kan, belum jadwal kita magang gitu. Betul, Jadwalnya betul. magang tuh emang semester 7 gitu. Nah terus habis itu, tapi setelah aku magang ini nih pas semester 6 udah berapa ya, 5 bulan aku magang. Harusnya semester 7 itu aku magang lagi ya Betul, kan. betul. Nah terus habis itu ditawarin lah sama Poltem gitu, maksudnya untuk magang di Politeknik Temponya gitu ya kan. Waktu itu tuh ditawarin sama Mbak Dian untuk jadi apa tuh? marketingnya. Oh, jadi marketingnya. Iya, marketingnya Poltem, tim marketingnya pokoknya bareng Mbak Dian lah gitu ya kan. Nyatu banget nih. Iya, kayaknya sekarang tuh Mbak Rahma deh yang megang, aku juga agak lupa. Pokoknya waktu itu aku ditawarin sama Mbak Dian gitu kan. Nah terus habis itu, tapi aku juga bingung kan, karena
waktu dari semester 6 kan aku udah mulai garap skripsi kan. Kalau Iya, di iya. MPI itu dari semester 6 kita udah mulai garap skripsi Wow. gitu. Iya, dari semester 6 itu tuh pokoknya kita tuh kalau nggak salah sempronya itu ya udah di akhir semester 6 itu deh. Iya. Atau di akhir semester 7 nggak tahu, aku juga agak lupa gitu. Nah, tapi karena aku udah ngambil judul untuk skripsi aku dan judulnya itu berkaitan dengan kantor tempat aku magang, KSDM gitu. Aku jadi mikir kan kayak ini kalau misalkan aku nggak lanjut magang di sini tapi mungkin agak susah nih gitu, Iya, iya, karena iya. kan buat dapat datanya segala rupa gitu bla bla bla. Nah, kebetulan waktu itu tuh di KSDM juga aku ditawarin mengajukan diri dan ditawarin dua-duanya gitu kan. Terus aku bilang kayak Mbak boleh nggak kalau misalkan aku lanjut magang di sini aja gitu, karena kan skripsi aku judulnya di sini. Terus kata dia, oh boleh lanjut aja nggak apa-apa gitu ya kan, lagian magang 5 bulan kata dia mah nggak bakal berasa gitu, nggak apa-apa lanjut aja. Terus habis itu aku ditawarin jadi kalau misalkan waktu pas tahun aku ya, tapi aku nggak tahu sekarang masih berlaku atau enggak. Iya. Kalau misalkan di KSDM itu kalau misalkan kita magang 2 tahun pokoknya bisa ada kesempatan untuk diangkat jadi kayak P3K gitu loh. Wow. Jadi kayak karyawan KSDM tapi yang bukan PNS, tapi privilege-nya sama kayak PNS gitu. Cuman bedanya dia nggak dapet pensiunan aja, dan itu tuh kayak kontrak kerjanya kayak 2 tahun atau 5 tahun sekali gitu. Jadi pada bilang kayak lanjut aja di sini Pop, kayak magangnya 2 tahun aja gitu. Jadi nanti biar diangkat P3K-nya tuh gampang gitu kan. Gak usah ikut tes sama yang lain. Mungkin ikut tes sama yang lain, tapi kan maksudnya udah lebih tahu gitu Iya, ya, dan udah ini duluan ya. kalau misalkan interview juga ya bisa lah Satset gitu ya maksudnya. jawabnya Iya jadinya. gitu. Terus habis itu tapi waktu itu ditawarin juga buat marketingin Poltem sama Mbak Dian, tapi harus aku tolak karena aku buat data skripsinya aku lanjutin magang di tempat aku yang udah aku jalanin selama 5 bulan itu gitu. Jadi lebih memilih untuk di tempat magang. Iya, tempat ya, magang wow. sebelumnya di KSDM gitu. Jadi amalan apa nih yang kakak Poppy gunain coba ya? Berbakti sama dosen. Widih, oh gitu ya, ngerjain tugasnya tepat waktu. Oh gitu. Enggak juga Oke, siap. Itu amalan yang dia gunain guys ya. Itu amalan yang Kak Poppy gunain tuh ya. Oke. Nah sekarang nih kesan untuk prodi manajemen pemasaran internasional sama untuk Kesannya. terakhir nih ya, sama pesan-pesan untuk adik-adik angkatan nih ya, gimana nih? Kesan dan pesan. Kesannya sih pasti unforgettable banget ya. Itu yang bakal terpatri dalam otak aku, dalam mindset aku kalau misalkan kuliah di Poltem, sangatlah unforgettable. Kayak kapan lagi kuliah nggak punya cutting buat ditanya-tanya tuh, itu berkesan banget sih gitu. Kayak kalau apa-apa tuh nanyanya langsung ke dosen gitu. Itu berkesan banget gitu, dan nggak mungkin nggak bakal didapetin sama beratus-ratus ribu mahasiswa di luar lainnya. Kayaknya itu cuman pengalaman kita berdua 7 kali ya mungkin. Itu Anak pertama ya, kakak pertama. Anak pertama, oldest daughter banget nih. Iya. Terus kesannya selain unforgettable juga pastinya seru sih. Terus abis itu ya pokoknya mostly ya baiklah, kesannya yang baik-baik semuanya buat kuliah di MPI ini, di Poltem. Terus untuk pesannya adalah buat adik-adik tingkat MPI ataupun prodi-prodi lainnya, tolong dijaga legasi kita yang udah kita nama Politeknik bangun. Iya, tolong dijaga nama Politeknik Tempo, karena kita angkatan pertama udah membangun Poltem dengan susah payah. Kita udah ikut kepercayaan pertama. Betul, kita udah ikut akreditasi sana sini, kita udah jadi angkatan percobaan, mana yang baik, mana yang buruk, trial error. Iya, trial and error. Peraturan sering diubah-ubah selama kita menjalankan semester. Tiba-tiba tugas akhir harusnya tadinya begini, ternyata tiba-tiba ada perubahan lagi. Itu tolong dijaga legasinya. Dan aku jadi nggak, curhat. Iya, jadi curhat nih. Aku nggak berpesan untuk bilang nurut aja sama dosen sih sebenarnya, tapi pokoknya nurut aja sama kebaikan dan
mostly ya pastilah dosen maunya yang terbaik, jadi dengerin aja nggak apa-apa. Kalian Dan itu masih kepake. iya, karena POV mahasiswa sama POV kita setelah udah lulus sama POV dosen itu tuh beda. Kita tuh pas jadi mahasiswa emang lagi rebel-rebelnya gitu kan ya, maunya nongkrong, terus habis itu males ikut kelas segala rupa bla 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 gitu. Tapi itu kayak cuman sementara doang, itu kayak pengaruh masa muda aja. Jadi kayak ya udah kalau misalkan dosennya nasehatin itu tolong Dengerin. tolong didengerin gitu, karena nanti pasti kalau kalian udah gede kalian bakal bilang kayak oh iya juga Kita ya semua pasti gitu. udah gede, cuman pas Iya. udah nanti ininya lah ya masa kerjanya. Frontal lobe-nya udah Iya. udah berkembang tuh pasti ada bakal momen kayak oh iya ya gitu. Gitu sih pesannya. Ngertiin dosen, nanti dicariin magang dari sini. Betul gitu, banget. Ya kan? Nanti kalian pasti bakal dimudahin kok, bakal dipercaya. Kalian bakal dioper kemana-mana kayak kita ada nih mahasiswa yang oke, boleh nih Pak tolong magang. Itu pasti digampang dipermudah Dipermudah lah ya. dipermudah. Oke, nah Tempowers dari obrolan barusan dengan kakak alumni kita, jadi tahu kan kalau misalkan manajemen pemasaran internasional itu bukan sekedar belajar jualan aja, tapi belajar jadi profesional yang berpikir global dan kreatif. Terima kasih buat Kak Popi ya, Sama-sama. buat Kak Popi atas waktunya, dan buat kamu yang penasaran lebih dalam nih, jangan lupa kunjungin website Politeknik Tempo atau media sosial resmi kita, Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Jangan lupa juga follow podcast Tempowers Cafe Palmerah di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik seru lainnya seputar dunia pemasaran. Saya Clarissa Gracia Sinaga pamit undur diri. Tetap semangat, tetap inspiratif, dan terus jadi bagian dari Tempowers. Dadah! Makasih udah invite. Saya Regar, program studi produksi media. Yang membuat saya memilih Politeknik Tempo itu karena dosen-dosennya memiliki pengalaman kerja di industri media lebih dari 50 tahun. Sejak awal perkuliahan, saya sudah praktik langsung di redaksi, desain, dan bagian bisnis. Praktik ini merupakan sesuatu yang tidak akan diperoleh di perguruan tinggi lain. Saya Hani, ibu dari Almera, program studi produksi media. Politeknik Tempo buat saya adalah institusi yang life changing. Karena anak saya ini sebelum di Tempo, dia pernah kuliah di perguruan tinggi lain, bahkan sampai ke Cina. Dan dia merasa tidak enjoy, sampai akhirnya dia kuliah di Politeknik Tempo ini. Ini luar biasa banget membuat Almera itu berubah. Karena yang ada di Politeknik Tempo ini, selain dia mengedukasi hard skill, dia juga membekali soft skill baik disiplin, akhlak, kejujuran, attitude, effort, terutama motivasi yang luar biasa karena hubungan antara dosen dengan mahasiswanya itu tidak ada jarak. Jadi lebih bonding gitu, tidak seperti perguruan tinggi lain yang kaku antara mahasiswa dengan dosen. Nah, yang saya lihat perubahan di anak saya dengan kuliah di Politeknik Tempo ini itu sangat signifikan karena dia punya motivasi, effort yang luar biasa terutama di pekerjaan saya, karena pekerjaan saya pun memang di media sosial. Itu bisa langsung dipraktekkan ilmu yang dia dapat di Politeknik Tempo ini. Jadi itu perubahannya itu nyata, bahkan dia bisa sampai presentasi untuk pekerjaan saya. Dia juga secara kemampuan berkomunikasinya juga jauh juga lebih baik. Jadi memang yang mau kuliah di Politeknik Tempo itu nggak usah ragu, karena memang itu yang didapatnya itu luar biasa, tidak hanya teori tapi praktek yang saya rasakan sendiri dari anak saya.